Ada gambaran Pak, kerasnya berkekurangan itu seperti apa Pak? Keras berkekurangan itu gini, kalau kita Ramadan, puasa itu, terkadang tidak ada sahur Pak. Halo Arek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Triswarman di Carita Anak Mandar. Hari ini saya ada di kawasan Ciputat ya, Tangerang Selatan ya Pak ya. Ini saya berbincang dengan Bapak Dr. Muhammad Said. Apa kabar Pak? Baik, sehat Alhamdulillah. Puasanya lancar Pak ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, bagi yang belum tahu ini ya, ini Pak Muhammad Said ini adalah orang yang sangat penting ya di Kementerian Agama karena hari ini beliau menjabat sebagai Direktur Guru dan Tenaga Pendidik ya Pak ya, di Ditjen Pendidikan Islam gitu ya Pak ya, Pak. di Kementerian Agama. Wah, luar biasa ini Pak. Berarti ada pepatah bilang begini Pak, peribahasa bilang begini, semakin tinggi pohonnya semakin kencang juga anginnya. Oh iya. Berarti sudah sekencang apa anginnya? Biasa saja. Jadi gitu ya Pak ya. Dan yang menarik adalah beliau ini asli Mandar dulu Are. Nah ini dia, beliau kelahiran Tumpiling ya Pak ya, Polewali Mandar. Nah kita bisa cerita sedikit Pak ini apa namanya kehidupan Pak Said ini bisa sampai menjabat direktur di Kemenak ini. Bagaimana ceritanya itu Pak? Bisa diceritakan Pak? Ya, kalau bercerita mengenai masa lalu, kemudian masa kecil, ya cukup panjang ya perjalanan itu, dan saya teringat pernyataan Profesor Munawir Zazali, ya, mantan Menteri Agama RI. Beliau pernah mengatakan al-hayatu musayyarah wa laisa mukhayyarah. Kehidupan itu memang diperjalankan sehingga tidak selamanya kehidupan kita berdasarkan pilihan atau choice kita. Jadi kira-kira begitu perjalanan hidup saya. Di masa kecil saya tidak pernah membayangkan menjadi direktur di Jakarta. Hidup saya semacam waktu kecil memang bercita-cita jadi imam dan penulis. Saya hidup, saya lahir di sebuah kampung kecil namanya Kampuno. Sebuah kampung apa Pak? Kampuno. Kampuno namanya. Itu di Desa Tumpiling. Oh, di Desa Tumpiling ya, yang dekat Labasang itu. Itu dekat pantai atau pantai sebelah sananya, tapi itu pinggir sungai ya. Saya lahir di Pematang Sawah itu. Ya, setelah itu sekolah di SDN 01 Tumpiling. Ya, sekolahnya juga tidak lancar Pak, on off. Orang tua Pak Said ini apa pekerjaannya Pak? Ya, petani Pak. Ya. Petani ya. Orang tua saya tidak tamat SD. Tidak tamat SD ya. Petani. Dua-duanya petani. Anaknya direktur di Kementerian Agama ini luar biasa Pak. Seorang petani. Dan masa kecilnya seperti apa tuh berarti Pak? Ya, masa kecil saya itu keras Pak ya. Karena kehidupan di desa saya itu harus berjalan kaki 4 km. 4 km ya? Ya, dan itu tidak banyak orang karena di kampung itu ya biasanya orang hanya bertahan 1 tahun atau 2 tahun, mereka berhenti. Jadi saya 1-2 orang saja yang sekolah, yang tamat sampai SD itu. Jadi tiap hari harus jalan kaki, tidak sarapan. Waktu itu hanya minum air sumur. Karena kita lari, kalau ke sekolah itu bukan hanya jalan cepat, terkadang kita lari. Biasanya kan kalau beda sekarang ya, kalau dulu di zaman dulu tuh petani itu masih dekat dengan kehidupan yang berkekurangan ya Pak ya. Bagaimana tuh Pak orang tua bisa membiayai atau mungkin menghidupi Pak Said hingga sampai hari ini gitu? Ya, saya hidup dari beasiswa Pak. Jadi karena orang tua pekerja keras ya. Ya, orang tua saya pekerja keras, jujur ya. Dan beliau itu tidak pernah mengambil harta waris dari orang tuanya. Jadi ya itu memang meskipun beliau hidup berkekurangan tapi ya kerja keras dan yakin dengan kejujuran. Beliau tidak pernah dan baik sama semua orang. Ya, itu yang saya terima dari orang tua saya. Ada gambaran Pak kerasnya berkekurangannya seperti apa Pak? Kerasnya berkekurangan itu gini, kalau kita Ramadan puasa itu terkadang tidak ada sahur Pak. Jadi saya harus bekerja juga untuk orang Mandar bilang mas sangking. Mas sangking. Potong padi itu. Nah, kalau kita potong padi karena
padinya tidak luas, itu masyarakat berbondong-bondong namanya maleong. Maleong itu menandai padi yang kita mau akan dipotong gitu ya. Dipotong paginya. Jadi subuh-subuh itu orang sudah berkeliaran di sawah orang yang mau dipotong padinya, dan itu terkadang kita tidak mendapatkan makanan yang cukup. Jadi kita harus bersaing mencari itu, dan pada bulan suci Ramadan tetap kita puasa dan masangking itu. Berarti tidak sahur tapi malah pergi masangking gitu. Sahur, tapi untuk mendapatkan sahur itu harus masangking dulu. Masangking dulu. Iya. Ya, belum lagi kalau kita umpamanya namanya juga petani, biasanya kan banjir. Iya. Nah, banjir itu berarti sawah panen gagal. Ketika panen gagal, disitulah penderitaan luar biasa karena kita harus makan beras yang tidak bagus. Gitu. Jadi, kalau boleh tahu berapa bersaudara Pak Sain ini? Saya 7 orang. Oh, 7 bersaudara begitu ya? Yang sekolah sendirian saya saja. Oh, satu. Anak keberapa? Saya anak kedua. Anak kedua, dan satu-satunya sekolahnya sampai tinggi, gitu ya Pak ya? Yang lain itu sampai apa sekolahnya Pak? Ya, ada yang tamat SD, yang paling tinggi yang satu itu. Ada adik saya satu yang terakhir itu tamat UIN Jakarta, karena saya bawa ke Jakarta. Oh gitu. Lainnya hanya tamat sanawiyah selesai. Berhasil di sini begitu ya Pak ya. Berarti apa namanya Pak Sain ini masih merasakan apa permainan-permainan lokal ya dulu ya di Mandar ya. Oh iya, ada gasing, kemudian melogo, ada namanya tonggak apa? Apa itu? Saya saja tidak semuanya. Ada permainan orang tua dulu ambil bambu lalu. Oh ya, dinaikin itu ya. Iya. Ini permainan ini cukup penting karena kan hari ini sudah jarang ya anak-anak sudah mainnya lebih banyak di game, jadi saya pikir melalui Pak Sain ini kita bisa mengenal lagi ya permainan zaman dulu. Pak Tri, jangan lupa bahwa kita itu permainan anak-anak di masa saya itu permainan itu juga memantik kreativitas. Jadi umpamanya logo ya, logo itu kan bentuk segitiga, ya, dan itu kan dari tempurung. Logo itu apa Pak? Permainan kayak gimana? Ya, ada tempurung segitiga baru kita gini, jadi dua-duanya ada itu, jadi terbang itu nanti. Begitu ya. Saya saja tidak sampai itu Pak. Saya tidak tahu itu berapa karena itu. Kalau di dunia penggembala sapi keras juga Pak. Begitu. Jadi Bapak selain itu penggembala sapi juga atau kecil ya? Jadi penggembala sapi itu karena kehidupan menggembala juga keras Pak. Jadi kami itu permainannya bukan logo tadi, magasing, tapi silanja. Jadi apa itu, kaki ketemu kaki itu. Oh, kalau ini yang masih lestari di Toraja ya, apa namanya, silanja. Ya. Jadi di sana kan unus dia, bisa itu. Bunga sana itu no Pak. Bunga sana jadi. Jadi teman-teman saya itu masih ada semua itu. Masih ada semua. Sekarang salah ketemu. Jadi keras perjalanan hidup saya keras. Begitu ya. Nah, selain itu Mambi itu atau sapi Pak? Itu sapi sendiri atau sapi orang lain? Sapinya om saya. Oh, gitu. Ada juga kambing. Kambing gitu ya. Berarti yang paling susah itu kambing Pak. Nah, Pak Sain ini kalau saya lihat profilnya ini kan banyak hampir sebagian masa pendidikannya di madrasah dan di pesantren ya. Itu apa namanya? Apakah memang itu keinginan sendiri Pak atau keinginan orang tua ya? Mengingat kan di kampung ada sekolah negeri juga kan ya? Gimana? Iya, dulu mengalir. Jadi pada saat saya selesai SD, tamat SD tahun 1983, tidak ada lagi minat untuk sekolah karena kesulitan ekonomi. Nah, tiba-tiba suatu hari pada hari Rabu ya, ada seorang ulama dari Campalagian, namanya Sayyid Said ya. Said Said itu pendiri pesantren Syekh Hasan Yamani di Parape, Campalagian. Datang membawa surat nyari anak-anak yang bisa mengaji tapi mau pondok pesantren gratis. Nah, ikutlah saya. Jadi pada saat itu pemilu ya, tahun 1983, pemilu 84 lupa saya. Ikutlah saya ke Campalagian, sesungguhnya mencari pondok pesantren yang gratis. Saya murid pertamanya di situ. Nah, kalau boleh cerita sedikit, setelah itu kan kehidupan Pak Sain kan di pesantren ya? Nah, bagaimana itu kehidupan di pesantren itu Pak? Jadi saya itu tinggal di rumah wakaf.
Rumah wakaf ya. Di Bonde itu ada rumah wakaf, itu samping kuburan, Pak. Oh, samping kuburan. Jadi, itu juga kalau anak-anak yang umur 11 tahun, 12 tahun ya saya di sana. Jadi kalau ada orang meninggal, biasanya itu teman-teman kalau malam naro-naro nduk boyang kan rumahnya kan tidak terlalu besar. Jadi ya naro-naro dia putih anak kan dilihat itu cakok-cakok yundo. Jadi cakok-cakok itu Pak. Jadi orang kalau meninggal ada itunya. Ya, anunya gundukan tanahnya. Iya, anunya ya. Nah, itu biasa main dan ya kita ya hidup sederhana, kita hanya bawa beras, kemudian lauknya itu ya sedisitunya, secukupnya. Terkadang kita karena di situ juga ada daun kelor, nah itulah menjadi sayur kita. Kemudian hidup ya sangat sederhana dan ya sedih juga kalau dengar itu ya masa-masa lalu. Tetapi ada menarik. Saya tuh dari kecil pintar barzanji. Oh, dari kecil. Saya diajar oleh guru Ki Haji Abdul Latif Busroh, beliau masih hidup di Parape. Jadi bahkan orang-orang Campalagian itu, orang Mandar di sana, diposasi. Diposasi. Jadi kalau mereka itu mau berlayar atau datang berlayar dari mendatangkan ikan yang banyak, bawara itu, itu biasanya Nangguru diminta barzanji. Nah, kita ini juga diikut. Jadi dapat juga ini. Dapat juga ilmu, dapat berkah, dapat berkat juga. Tekan ada dalam amplop Rp5.000 biasanya. Lumayan. Oh, besar itu, Pak. Besar itu Rp5.000. Tahun 80-an itu besar itu. Ya hidup lagi. Ya terkadang begitulah. Anak-anak pondok pesantren luar biasa. Tetapi memang saya dididik keras juga oleh Kiai Abdul Latif itu. Jadi setiap jam 4 subuh pasti kita sudah bangun. Dan kami itu di rumah wakaf, kalau kita nahu saraf, kita tidak pernah pakai bantal. Tidak pernah pakai bantal. Hampir tidak ada anak yang pakai bantal di situ. Karena? Karena pakai bantal bisa nyenyak tidur. Jadi kami tidak ada bantal. Gitu ya. Jadi saya semenjak sanawiyah tidak pernah pakai bantal. Itu selama berapa tahun? Sampai hari ini saya tidak pernah pakai bantal. Jadinya? Iya. Jadi memang kita dilarang pakai bantal karena nanti nyenyak tidurnya. Saya di pondok itu hanya tidur 4 jam. 4 jam ya? 4 jam 5 jam. Ya. Wah, luar biasa. Bisa kita teman-teman jadi bagaimana rasanya tidur pakai bantal? Saya tidak bisa tidur pakai bantal. Ya. Jadi memang kita dilatih demikian keras ya di pondok pesantren. Setelah itu ya akhirnya saya mengaji nahwu saraf kepada ulama-ulama di Bonde dan Parape. Ya, di situ dulu ada Pokali Buta, Allahu Yarham, Ki Haji Muhammad Zain namanya juga. Beliau itu pada umur 70-an gangguan penglihatan, tapi dia ulama besar. Dia seorang qadhi Pokali ya. Saya 2 tahun di rumah beliau. Menemani beliau dan kalau beliau pergi sholat jamaah saya menenten beliau, menuntun. Kalau ada keperluan ke pasar, saya dikasih uang untuk membelanjakan setiap hari selama 2 tahun sampai beliau wafat. Berarti Pak Said ini berguru secara langsung ya, Pak? Itu ulama, apa istilahnya tuh Pak? Mengaji tudang. Mengaji tudang ya Pak ya? Itu langsung kepada ini ulama yang paling ulama fikih ya, yang sangat terkemuka waktu itu. Ada juga muridnya namanya Kiai Abdul Latif Busroh. Yang sekarang itu pendiri dan pondok pesantren As-Salafiyah, pondok pesantren Parape yang besar sekarang itu. Jadi, saya tuh mulai pagi Pak, jadi subuh-subuh sudah mengaji. Ya kira-kira itu pagi mungkin 2 guru sebelum jam 7 sudah selesai itu 2 guru saya datangi jalan kaki Pak. Jadi mengaji sorogan. Sorogan itu adalah murid santri mendatangi guru. Dia tidak ada pondoknya. Oh, tidak ada pondoknya begitu ya. Berarti dia mengajar di rumah ya? Di rumah. Saya masih dapat itu di kampung-kampung. Oh gitu ya. Yang jadi kita kami mengajar mengaji kan hanya bawa kita banyak guru ini nahwu saraf. Guru yang satu umpamanya kalau sudah bisa baca ajurumiyah, situ dihafal matannya. Ke Nunggurlati ya tuh. Yang satu. Ya begitu terus. Jadi murid itu datang ke guru tidak rame-rame, satu-satu. Oh, satu-satu. Jadi kayak privat begitu Pak? Privat, ya. Meskipun waktu itu memang tidak banyak orang mengaji Pak. Waktu itu hanya 7 orang atau berapa orang. Tidak banyak waktu itu di pondok. Jadi kita mendatangi guru-guru berdasarkan kebutuhan kita. Dan guru yang memilihkan kitab, kamu baca kitab ini.
Nah, Pak, habis dari dari pendidikan di kampung di Polewali Mandar, nah Bapak kan kemudian kuliah ya, dan luar biasanya Pak Sain ini selama kuliah terus mendapatkan beasiswa ya. Nah, jadi, itu gimana tuh Pak ceritanya tuh Pak? Gini, sebelum ke situ, jadi saya itu di pondok pesantren Sorogan tadi mengaji tudang, paginya sampai siang itu di Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah. Kemudian sorenya banget itu namanya Diniyah, Madrasah Diniyah Sekolah Arab. Sekolah Arab itu ada juga di situ. Nah, sore mengaji lagi. Jadi saya itu siklusnya terus mengaji semua sentra-sentra atau jalur-jalur pendidikan saya ikuti. Gitu ya. Dengan pilihan sendiri. Dengan pilihan sendiri. Berarti memang ketertarikan terhadap pendidikan agama Islam memang udah dari kecil sudah kuat sekali Pak ya. Nah, setelah saya baca kitab-kitab itu ya kitab dasar ya, kemudian jurumiyah dari sisi nahwu sarafnya, Arabic grammar itu ya namanya. Arabic grammar itu jurumiyah Pak, kitab jurumiyah. Terus ada namanya Fawatihul Janiyah, sarahnya uraiannya itu. Dibilang kitab fikih yang paling dasar Safinatun Najah itu dibaca. Kemudian naik Fathul Qorib. Setelah Fathul Qorib naik lagi Fathul Mu'in. Saya terakhir baca Fathul Mu'in kepada guru saya Kiai Muhammad. Tamat itu Pak. Gitu ya Pak. Luar biasa. Setelah itu baru ke perguruan tinggi. Nah, Bapak bisa cerita sedikit Pak, itu yang apa kemarin dulu tuh Bapak S1-nya di UIN Alauddin Makassar ya. Kemudian S2-nya di di Sunan Kalijaga dan S3-nya juga di sana. Nah, ini kalau mau iri, nah inilah yang harus diiri ini. Pendidikannya cukup tinggi nih. Nah, bisa cerita nih Pak, bagaimana Pak perjalanan pendidikan itu Pak?